Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita telah selesai menunaikan sholat duhur berjamaah. InsyaAllah kita akan lanjutkan dengan majelis ilmu, yakni nasihat untuk santri. Alhamdulillah, di pertemuan kita kali ini kita akan lanjutkan salah satu makalah dalam kitab Nashaikhul Ibad. Tapi sebelum kita mulai, mari kita berdoa bersama-sama. Semoga Allah senantiasa hujamkan kepada kita semuanya nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam. Karena semalam saja saya baru dapat kabar ada salah satu santri kita yang demam, yang kurang sehat. Semoga Allah segera hadirkan kesembuhan, baik untuk diri kita ataupun mungkin ada salah satu anggota keluarga kita yang saat ini di rumah kurang sehat. Kita doakan semoga senantiasa Allah hadirkan kesembuhan yang terbaik agar maksimal dalam ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa pula, kita kirimkan doa terbaik pula untuk kedua orang tua kita agar orang tua kita yang berjuang di luar sana dimudahkan, dilancarkan dalam pekerjaannya, dalam ibadah-ibadahnya, serta kita doakan pula kepada para pengurus pendiri dari PPTQ Hamil Quran agar senantiasa dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala rahmatnya, senantiasa ditolong oleh Allah, dimudahkan segala urusannya. Kita kirimkan hadiah Fatihah terbaik pula untuk seluruh guru-guru kita tanpa terkecuali, guru-guru kita yang mulai mengajarkan kita dari huruf alif, ba, ta, sa, huruf A, B, C, D hingga kita bisa mempelajari Al-Quran dan juga menghafalkannya, dan semoga kita diizinkan oleh Allah menjadi hamba-hamba yang dimudahkan dalam mengamalkan Al-Quran, menjadi santri-santri yang sungguh-sungguh, menjadi pribadi-pribadi yang hamilul Quran, yang hamilatul Quran. Kita kirimkan hadiah Fatihah terbaik pula untuk para musannif, wabil khusus yang kita pelajari kali ini dari kitab Nashaikhul Ibad. Kita khususkan kepada Syekh Nawawi Al-Bantani, sambung menyambung kepada gurunya lagi sampai kepada para tabi'in, para sahabat, sampai kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala kulli niyatin salihatin lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Amin Allahumma amin. Sebelum kita belajar di nasihat diri yang keempat ini, sekilas kita review sejenak apa yang sudah kita pelajari di pertemuan kemarin, bahwa kemarin kita belajar ada dua tujuan utama perintah Allah. Masih ingat para santri? Apa itu dua tujuan utama perintah Allah kemarin? Yang pertama adalah untuk mengagungkan Allah, mengesakan Allah, mentauhidkan Allah, dan yang kedua adalah untuk menebar kasih sayang terhadap semua makhluk, terhadap sesama makhluk. Dan kemarin kita ambil juga salah satu hadis yang sangat masyhur, bahwa Rasulullah SAW bersabda, haslatani la syai'a afdalu minhuma. Ada dua perkara yang tiada suatu apapun yang lebih utama dari keduanya. Apa itu? Al-imanu billahi wan naf'u lil muslimina. Jadi iman kepada Allah dan bermanfaat bagi sesama muslim. Tapi dari hadis ini ada lanjutannya, yakni lawannya dari hadis ini. Apa itu? Wa khoslatani la syai'a akhbathu minhuma.
Dan ada pula dua perkara yang tiada suatu apapun yang lebih keji, yang lebih tercela dari keduanya. Apa itu? Jadi lawannya dari hadis yang bagian pertama tadi. Apa itu? Asyirku billahi, yaitu menyekutukan Allah, wadurru bil muslimin, dan menimbulkan kemadaratan bagi sesama muslim. Masya Allah. Artinya ya, kita senantiasa jaga terus bahwa hablum minallah saja nggak cukup, harus juga diimbangi dengan kitanya senantiasa hablum minan nas. Kitanya pun juga harus senantiasa ya membuktikan kadar keimanan kita itu sungguh-sungguh pula menyayangi, mengasihi sesama makhluknya Allah. Bahkan di dalam hadis riwayat Bukhari nomor 13 pun disebutkan, la yu'minu ahadukum, ya, tidaklah sempurna iman seseorang di antara kalian sebelum ya kalian itu mencintai saudara kalian sebagaimana mencintai diri kalian sendiri. Masya Allah. Artinya kalau kita itu ingin dimuliakan, ingin dibahagiakan oleh orang lain, maka kita juga harus awali pula diri kita untuk senantiasa memuliakan, bahagiakan orang lain. Kalau kita ingin sekali tutur kata kita didengar oleh orang lain, yuk mari juga kita senantiasa mulai dari diri kita untuk senantiasa berlatih mendengarkan orang lain terlebih dahulu. Kalau kita ingin ditolong, maka mulailah dari diri kita dulu untuk menolong orang lain terlebih dahulu. Kenapa? Karena Rasulullah SAW juga ya, pernah bersabda dalam hadis riwayat Bukhari disebutkan, sungguh Allah akan menolong hambanya selama hamba tersebut menolong saudaranya. Artinya pertolongan Allah itu hadir saat diri kita justru mulai melakukan apa yang kita inginkan, itu juga berlaku kepada saudara sesama muslim kita. Ini yang kita pelajari di nasihat santri yang ketiga kemarin. Maka bismillah, kita akan lanjutkan ya, ringkas saja, langsung saja di makalah yang keempat. Nasihat yang keempat kita ambilkan makalah yang kedua di kitab Nasaihul Ibad. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, alaikum bimujalasatil ulama'i wastima'i kalamil hukama'i. Alaikum, hendaklah kalian, bimujalasatil ulama'i, duduk bersama ulama. Duduk di sini artinya bukan hanya sekedar duduk bersama-sama secara fisik, bukan. Artinya kita senantiasa menghadiri majelis ilmu dengan para ulama. Ulama yang seperti apa yang dimaksud dalam hadis ini? Yakni mereka-mereka yang memiliki ilmu dan juga mengamalkan ilmunya. Jadi ulama itu adalah orang yang alim, ya, mengetahui ilmunya dan juga mengamalkan ilmunya. Maka kita dianjurkan untuk apa? Banyak-banyak hadir, duduk bersama-sama dalam majelis ilmunya. Artinya kita mendengarkan apa-apa yang disampaikannya. Wastima'i, dan mendengarkan kalamil hukama'i, perkataan dari hukama. Siapa itu hukama? Kalau tadi kan hendaklah kita itu duduk ya di majelisnya para ulama, dan wastima'i, dan mendengarkan kalamil hukama, nasihatnya, dawuhnya, apa-apa yang disampaikan oleh para hukama. Siapa itu hukama? Merekalah orang-orang yang mengetahui zatnya Allah, ya. Mereka orang-orang yang ahli hikmah, yang perbuatan dan perkataannya itu benar dan tidak menyimpang secara syariat. Jadi orang hukama itu memiliki dua ciri. Cirinya apa? Beliau itu sejatinya ya selalu merasa dekat dengan Allah. Kalau mau melakukan segala sesuatu senantiasa merasa diawasi oleh Allah, dilihat oleh Allah. Jadi para hukama itu biasanya sangat terlihat ketika sendirian. Amalannya tetap khusyuk dekat dengan Allah meskipun tidak ada orang lain yang melihatnya. Ciri yang kedua para hukama itu adalah dia itu sidik dan juga amanah. Sidik itu kan artinya benar, amanah artinya benar.
lalu apa bedanya sidik dengan amanah kalau artinya sama-sama benar? Sidik itu benar dalam perkataan, kalau amanah itu benar dalam perbuatan. Ya, jadi beda sidik dengan amanah. Kalau amanahnya sama sejatinya. Sidik itu benar, tapi benar dalam konteks perkataannya juga benar. Amanah itu benar dalam konteks apanya? Perbuatannya atau amal-amalnya. Baik, kita lanjutkan. Fa innallaha ta'ala, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yuhyil qalba. Yakni yuhyil itu, yuhyi itu menghidupkan. Yuhyil qalba, menghidupkan hati al-mayyita, yang mati. Jadi sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu menghidupkan hati yang mati binuril hikmati, dengan cahaya hikmah. Maksudnya cahaya hikmah itu adalah ilmu yang bermanfaat. Kama yuhyil arda al-maitata bima'il matori, kama sebagaimana yuhyil arda, Allah menyuburkan. Arda itu apa? Bumi. Bisa juga diartikan arda itu tanah. Sebagaimana Allah itu menyuburkan tanah al-maitata, yang tandus, yang kering, bima'il mator, dengan air hujan. Jadi di sini makna dari makalah ini adalah kita itu hendaknya dianjurkan untuk senantiasa hadir di majelis ilmunya para ulama, yakni orang-orang yang sungguh-sungguh punya ilmunya dan juga mengamalkannya. Dan juga hendaknya kita banyak-banyak mendengar nasihatnya dari para hukama, yakni mereka-mereka yang senantiasa dekat dengan Allah, senantiasa benar perkataannya, benar perbuatannya, ya. Artinya tidak menyimpang secara syariat, tapi dirinya senantiasa merasakan dekat dengan Allah. Jadi kalau dalam Islam itu mendekati apa? Derajat ihsan. Kalau kita tidak bisa melihat Allah, hendaknya dia senantiasa merasakan bahwa Allah itu senantiasa menyertainya, melibatkan Allah dalam segala hal. Inilah para hukama. Ya, kenapa kok kita harus senantiasa mendekatinya, duduk dalam satu majelis ilmunya, senantiasa mendengarkannya? Fa innallaha ta'ala yuhyil qalba al-mayyita binuril hikmah. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu akan menghidupkan hati yang mati. Ya. Itu sebagaimana Allah itu menyiram tanah yang kering itu dengan air hujan. Jadi kalau kita itu banyak-banyak dekat dengan ulama, banyak dekat dengan hukama, hati kita itu akan terus tersirami dengan cahaya hikmah, dengan ya, ilmu yang bermanfaat. Terus digosok-gosok diri kita untuk kembali semakin kuat iman kita, semakin dekat, semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat Imam At-Tabrani dari Abu Hanifah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, bergaullah kalian bersama kubara. Siapa itu kubara? Kubara itu adalah para ulama besar, ya, para ulama yang besar. Bertanyalah kepada para ulama serta bergaullah dengan para hukama. Jadi ini juga dianjurkan sekali, ya, bahwa kita senantiasa berkumpul bersama dengan para kubara, bertanya kepada para ulama serta bergaul dengan para hukama. Dan dalam riwayat yang lain, ya, redaksinya mirip, ya, itu ya disampaikan bahwa Rasulullah SAW bersabda, bergaullah bersama ulama dan bersahabatlah dengan para hukama serta akrabilah kubara. Jadi 3 kata kunci, ulama, ya, kemudian hukama dan kubara. Ya, Masya Allah. Kenapa kok kita harus senantiasa mendekat ini kepada 3 hal ini? Nah, dan apa nih salah satu ciri-ciri, ya, pembagian ulama itu yang senantiasa untuk kita dekatin? Ya, di dalam kitab Nashihul Ibad, Syekh Nawawi Al-Bantani mengatakan bahwa ada 3 macam ulama. Ya. Ada berapa? Nah, yang hadir hanya 1 ini, ya, Kak. Ya, Kak Salsa saja. Ada berapa macam ulama? 3. Apa saja itu 3 macam ulama? Ulama yang pertama ialah mereka-mereka yang menguasai hukum-hukum Allah, menguasai ilmu fikih atau bisa juga disebut dengan fuqaha, ya, yang menguasai ilmu syariat, yang merekalah sejatinya ahli-ahli fatwa.
Jadi dari golongan ulama yang pertama ini kita akan mendekatinya untuk meminta nasihat atas hukum ini bagaimana. Hukum ini saya boleh atau enggak. Ini kita harus dekati jenis ulama yang pertama. Ulama yang menguasai di bidang ilmu hukum-hukum Allah, ahli fuqaha, ahli fikih, kemudian ahli ilmu-ilmu syariat. Ya, merekalah yang mengeluarkan fatwa-fatwa hukum-hukum tentang muamalah kita sehari-hari. Nah, yang kedua, jenis ulama yang kedua adalah ulama-ulama yang menguasai ilmu ma'rifat, yang menguasai ilmu-ilmu ma'rifat. Merekalah sejatinya para hukama, yakni orang-orang yang fokus perhatiannya pada perbaikan akhlak, ya, senantiasa ya melatih hatinya untuk terus dekat dengan Allah, dan hatinya itu senantiasa terang dipenuhi oleh cahaya makrifat kepada Allah. Jadi jiwanya itu senantiasa bercahaya dengan cahaya keagungannya Allah. Jadi dimanapun kapanpun dirinya berada, senantiasa melihat Allah di balik setiap kejadian. Jadi ketika melihat makhluk gitu ya, dia senantiasa, para ulama golongan yang kedua ini melihat ada ya peran sertanya Allah dalam hadirnya setiap kejadian. Masya Allah. Nah, kemudian pembagian yang ketiga, ya kalau tadi yang pertama adalah para fuqaha, para ahli ilmu syariat, para ahli ilmu fikih gitu ya. Yang kedua tadi adalah para ulama yang ahli ma'rifat. Maka yang ketiga inilah sejatinya ulama yang disebut dengan namanya kubaro. Ulama yang ya gabungan dari ulama satu dan ulama yang kedua. Dia ahli syariat tapi juga ahli ma'rifat. Inilah ulama kubaro. Maka kalau kita berjumpa dengan salah satu dari tiga ini, banyak-banyaklah kita untuk meminta nasihatnya, untuk sering-seringlah hadir di majelis ilmunya. Makanya kemarin kita belajar yang kitab Ayyuhal Walad. Kenapa kitab Ayyuhal Walad itu ditulis oleh ya Hujatul Islam Syekh ya Imam Ghazali? Karena ada salah satu muridnya yang ketika selesai berkhidmat kepada beliau, ngabdi kepada beliau, kemudian minta nasihat. Ya Syekh, saya itu sudah bertahun-tahun ikut denganmu. Sebelum saya ini lulus, ya, izin Syekh, tolong, meskipun saya sudah belajar banyak kitab-kitabmu, tolong tuliskan nasihat untuk diriku kalau aku nanti sudah praktek amal dalam kehidupan sehari-hari di luar pesantren ini. Maka dituliskanlah oleh ya Imam Ghazali. Jadilah kitab Ayyuhal Walad, ya Masya Allah, nasihat untuk anakku, untuk anandaku, ya Masya Allah. Maka inilah sejatinya yang juga dimaksudkan di dalam ya, nasihat santri yang keempat ini di makalah yang kedua dari kitab Nasaihul Ghibah. Ya. Bergaul dengan orang-orang yang ma'rifat terhadap Allah itu akan semakin melembutkan hati kita. Karena dikit-dikit segala sesuatu akan dikembalikan kepada Allah. Dan sebagian orang-orang ahli ma'rifat itu ya para ulama jenis kedua dan ketiga itu bisa dilihat dari sekedar sorot mata saja bisa. Ketika kita berjumpa dengan ulama jenis ini, baru ketemu saja itu kita sudah adem hati kita. Belum sampai kita dinasehatin, kalau ketemu dengan ulama ini kita langsung ingatnya Allah. Langsung ya, kita langsung minimal kita istighfar, minimal kita mengucapkan kalimat Masya Allah. Belum sampai ulama ini mengucapkan lewat lisan, baru melihat sorot matanya saja, baru lewat saja kita sudah ingat kepada Allah. Maka ya, apalagi kalau sampai mengucapkan nasihat, maka kita akan semakin dapatkan banyak hikmah dari mereka-mereka. Ya Masya Allah. Jadi barang siapa yang hanya dengan lirikan matanya saja memberikan manfaat kepadamu, maka pasti ucapannya juga bermanfaat bagimu. Masya Allah. Inilah orang-orang yang banyak mengingat Allah, dekat dengan Allah. Jadi baru dari sorot wajahnya saja sudah teduh, ya, sudah adem banget di hati kita. Apalagi kalau sampai bertutur kata, Masya Allah. Ya. Nah kemudian di dalam kitab Nasaihul Ghibah ini, ya Imam Al-Syuhrawardi ya pernah, ya beliau itu berkeliling di Masjid Khaif di daerah Mina, ya tepatnya di daerah Mina. Di masjid itu beliau Imam Asy-Syuhrawardi ini memandangi wajah orang-orang yang ada di sana. Ketika ditanya ya oleh orang-orang di sekitarnya, ya Syekh, ya Imam, ya
Mengapa engkau itu senantiasa memperhatikan para jamaah yang lewat? Kemudian ya, Imam Asy-Syurawardi ini mengatakan, sesungguhnya Allah itu memiliki beberapa hamba yang jika mereka itu memandang seseorang, mereka dapat memberikan kebahagiaan kepadanya. Dan aku sekarang sedang mencarinya. Masya Allah. Ada nggak orang-orang seperti itu? Ada. Maka ini yang senantiasa kalau kita bisa berjumpa dengannya, yuk kita senantiasa dekati ulama, ya, karakter yang sangat luar biasa ini, ya, senantiasa ya dinaungi dengan cahaya keagungan Allah. Baru kita melihat wajahnya saja sudah teduh, sudah adem hati kita. Apalagi kalau sampai ulama ini menyampaikan sebuah nasihat, tentulah akan sangat bermanfaat untuk diri kita. Ya, sebagai penutup di penjelasan makalah ini, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ini kaitannya dengan pentingnya kita itu untuk selalu dekat dengan ulama. Ya. Apa itu? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, akan datang suatu masa kepada umatku di mana mereka lari dari para ulama dan fuqaha. Saya ulangi lagi, akan datang suatu masa kepada umatku di mana mereka akan lari dari para ulama dan fuqaha. Maka Allah akan menurunkan 3 macam musibah kepada mereka. Jadi Allah ini akan menurunkan 3 jenis musibah kepada siapa? Kepada umatnya Rasulullah SAW yang mereka itu ternyata apa? Tidak dekat dengan ulama, malah justru menghindari para ulama dan juga menghindari para fuqaha. Musibahnya apa itu? 3 musibah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Yang pertama adalah Allah akan menghilangkan berkah dari rezeki mereka. Jadi Allah akan menghapuskan, membersihkan, menghilangkan berkahnya dari rezeki mereka. Ini yang pertama. Yang kedua, Allah akan menjadikan penguasa yang zalim untuk mereka. Penguasa yang zalim untuk mereka. Yang ketiga, yang terakhir, mereka akan meninggal dunia tanpa membawa iman. Jadi yang pertama tadi, Allah akan menghilangkan keberkahan dari rezeki mereka. Yang kedua, Allah akan menjadikan penguasa yang zalim untuk mereka. Yang ketiga, mereka akan meninggal dunia tanpa membawa iman. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Maka agar diri kita terhindar dari 3 macam musibah ini, ya, hilangnya keberkahan rezeki, dihadirkannya justru penguasa yang zalim, kita wafat justru su'ul khotimah, gitu ya. Apa yang harus kita lakukan? Maka kita jalankan makalah yang ini, nasihat santri yang keempat ini. Apa itu? Hendaklah kita senantiasa hadir di majelisnya para ulama, mendengarkan nasihatnya para hukama, karena dengan wasilah itulah sejatinya jiwa kita, hati kita akan semakin dihidupkan kembali oleh Allah, dilembutkan, dijernihkan, dihadirkan cahaya keagungan Allah, sebagaimana tadi, ya, Allah menyuburkan kembali tanah yang tandus dengan air hujan. Masya Allah. Agar hati kita itu lembut, mudah menerima nasihat, dan senantiasa diri kita itu terjaga dan dijaga oleh Allah di zona yang namanya qalbun salim, hati yang selamat, hati yang terjaga dan dijaga oleh Allah. Maka diri kita harus senantiasa perbanyak hadir di majelis ilmu yang mana di dalamnya dihadiri oleh para ulama dan para hukama. Wallahu alam bissawab. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa memberikan manfaat, mengecas kembali jiwa kita untuk senantiasa semakin taat, semakin dekat dengan para pewaris ilmu para nabi, yakni para ulama. Amin Allahumma amin. Ya. Barakallahu fikum. Semoga apa yang kita pelajari hari ini sungguh-sungguh menghadirkan diri kita, ya, disaksikan oleh para malaikat-malaikatnya Allah bahwa kita sungguh-sungguh untuk semakin dekat, semakin taat kepada Allah. Dan nanti akan ada di mana hari kita itu akan dimintai pertanggungjawaban, hari ketika kita nanti dihisab oleh Allah. Jari jemari kita itu akan bersaksi bahwa kita dulu pernah nyatet, pernah hadiri majelis ilmu. Jari kita akan ngomong,
Ya Allah, saya dulu pernah diajak untuk hadir di Masjid Hamilul Quran, untuk mengaji bersama-sama, untuk berzikrullah, untuk mengingat kepada Allah. Maka jadikanlah hamba-Mu ini masuk ke dalam surga-Mu. Ya. Bukan hanya jari jemari kita, semoga ya kaki kita, ya, fisik kita, tubuh kita, mata kita, telinga kita, semuanya pun akan ya, bersaksi. Di saat lidah kita, lisan kita sudah terkunci rapat, mereka semuanya nanti akan bersaksi di hadapan Allah dan malaikat-malaikatnya Allah bahwa kita pernah bersama-sama untuk senantiasa beribadah kepada Allah. Salah satunya hadir di majelis ilmu ini, di nasihat untuk santri di pertemuan yang keempat ini. Amin Allahumma amin. Baik, kita berdoa bersama-sama. Semoga Allah ridha, ya Allah mudahkan, Allah lancarkan kita untuk senantiasa maksimal khusyuk sungguh-sungguh di belajar di PPTQ Hamilul Quran ini. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih adik-adikku, para santri, ya, ustadzah yang juga ya hadir. Semoga dengan kita senantiasa terus hadir dalam satu majelis semakin menguatkan ya jiwa kita. Bukan hanya fisik kita yang disatukan oleh Allah di masjid ini, semoga kita nanti juga diizinkan oleh Allah dipertemukan, disatukan, nanti kita bisa berkumpul di surganya Allah. Amin Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.